Mau terhubung sama Gia. Halo, Hai, hai hai Kak, Ge. halo. Apa kabar kamu? Baik, aku baik, Tambah cantik alhamdulillah. aja. Kakak apa Tambah kabar? cantik aja kayaknya. Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Ge? Kamu Sehat. puasa nggak sih, Ge? Aku puasa hari Sehat. ini. Puasa. Alhamdulillah. Gimana nih? Udah berapa lama ada di rumah dan mulai bete? Tapi tetap cantik ya di rumah ya? Aku kebetulan kalau mulai di rumah aja tuh dari pertengahan Maret itu emang udah nggak Oke. kemana-mana banget gitu. Emang di rumah aja Mhm. kecuali emang ada kerjaan kan. Karena aku masih ada beberapa kerjaan yang aku harus keluar, masih harus syuting di studio yang gitu-gitu. Mhm. Tapi Mhm. udah nggak pernah Oke, oke. jalan-jalan lagi selain itu. Oke, ya yang penting untuk stay safe aja lah ya kita. Terus kamu kegiatannya Bener-bener. kalau di rumah aja ngapain ya? Aku kalau di rumah aja, aku alhamdulillah masih ada kerjaan yang dibawa ke rumah sih Kak, kayak ngerjain endorsement, Mhm. terus juga Oke. apa namanya berusaha produktif aja sih, kayak aku nge-cover lagu ataupun Mhm. bikin konten di Oke. Instagram gitu. Cuman sekarang memang lagi cari-cari kesibukan sendiri aja, kayak aku mulai masak, mulai bercocok Berarti sebelum tanam ini gitu. sebelum sebelum ini kamu nggak bisa masak? Sebenarnya aku kalau masak tuh dulu ngebantu-bantuin mamaku aja, cuman kan emang selama di Jakarta Mhm. aku kayak males banget gitu loh Kak, mau masak kayak, ya ngapain sendirian juga maksudnya tinggal tinggal pergi cari makan gitu kan. Cuman Mhm. emang Mhm. pas, lagi pandemi ini emang pilihan makanan juga terbatas kan, yang biasanya aku bisa ke mall gitu-gitu nggak bisa, Mhm. jadinya aku kayak, ya udah nyoba deh masak gitu, masakan rumah gitu, dan alhamdulillah aku juga kaget, oh ternyata nggak serumit yang aku pikirin ya masak tuh gitu. Sebenarnya Mhm. sebenarnya malesnya doang sih ya. Kalau dilakuin mah bisa Iya, gitu ya, Ge. bener bener, dan sekarang malah seneng aja gitu masak sendiri. Apa masakan yang paling kamu suka sekarang? Wah, Aku harus dicoba tuh nih. beberapa hari ini tuh lagi nge-explore Mhm. sayur-sayuran. Jadi aku kayak bikin Oke. capcay, bikin tumis-tumisan, kangkung, Wah, sawi, dan enak segala banget. macam. Aku nge-sop, terus juga aku Wow. goreng ayam, mau coba semur ayam, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya makan-makan rumahan gitu Waduh. lah, Kak. Seru sih seru. Nah, kalau kita ngomongin tentang musik nih ya sekarang ya. Mm-mm. Lagu terbaru kamu kemarin sudah dirilis sebelum sebelum ada COVID-19 ini kayaknya ya, Ge? Enggak pas. Oh enggak, pas Justru ya, pas itu ya. lagi-lagi ada COVID-19 ini. Mm-mm. Yang rasa apa, sorry? Rasa cinta ini. Rasa cinta ini. Nah, kita pengen Mm-mm. tahu tuh karena belum sempet main-main ke Pop FM untuk promo lagu itu. Boleh dong, Ge, cerita lagu ini ciptaan siapa? Oke, lagu ini tuh ciptaannya Mas Bimbi Nur sama Kamario Kacang. Oh, Terus dikasih oke. denger lah ke aku demonya sama yang label aku. Mhm. Terus akhirnya Mhm. kita, oke, ini kita jadi next single aku gitu. Kenapa kamu langsung jatuh cinta sama lagu itu? Karena apa ya, aku tuh suka banget, nada-nada di lagu ini sendiri tuh sangat familiar banget Mhm. sama sama telinganya orang Mhm. Indonesia gitu kan. Terus juga, Mhm. Mhm. liriknya tuh to the point, kayak nggak bertele-tele, ini udah Oke. aku menyampaikan perasaan cinta aku aja gitu loh. Jadi aku Mhm. waktu itu cuman bilang, mau lagu ini jadi lagu aku tapi syaratnya musiknya harus bener-bener kayak drakor gitu. Kayak ke Korea-Koreaan karena aku suka Korea kan. Banget ya, banget kalau Mhm, semuanya pasti udah tahu nih, Gia tuh sering banget lip sync lah. Kemarin ada yang iya. marah-marah ya pakai itu bahasa Korea. Aduh aku malu, Kak. Seru sih, seru sih. Nggak apa-apa ngisi waktu waktu luang gitu. Oke, nah akhirnya terwujudlah lagu ini ada nuansa-nuansanya Korea seperti yang kamu Mhm. mau gitu. Mhm mhm, bener. Oke. Proses dari awal kamu dikasih sampai lagu ini kelar butuh berapa lama, Ge? Dan ada kesulitan nggak? Wah, kalau kalau sampai lagunya rilis sih itu setahun Mhm. ya kurang lebihnya, karena emang lagu ini Oke. sebenarnya udah ready dari tahun kemarin. Oh, Kalau kalau untuk proses recordingnya sendiri alhamdulillah nggak ada kesulitan, nggak ada kesulitan sih Kak. Kayak aku banyak banget dibantu mhm. sama tim aku, dari aransemen Mhm. lagunya juga udah dikerjainnya sama Kak Aldi Nada, terus juga aku jadinya tinggal recording vokalnya. Cuman ya Oke. itu tadi, emang dari kita udah siapin masternya ke rilis itu kan perlu jarak setahun karena ada beberapa project yang kita harus didahulukan, dan juga memang waktu itu sempat mundur-mundur karena sebenarnya mau bikin MV gitu, dan MV-nya harusnya di Korea. Hmm. Cuma harus mundur Oh, beberapa wow. kali, harus mundur beberapa kali sampai akhirnya kemarin kita batalkan, kita ganti jadi lirik video karena ada COVID-19 ini kan, kita nggak mau ambil Mhm. resiko apapun lah.
Betul, betul, betul. Dan kalau untuk official liriknya, aku sih kebetulan udah nonton. Bisa Eh, dicek di akun apa ya, Ge? di Untuk YouTube official channelnya liriknya? Hits Records itu udah ada di Mhm. YouTube channelnya label aku. Oke, itu kan kayak ada buku-buku yang kamu buka gitu ya di Iya, official lirik scrapbook. itu ya? Mm-mm. Ah, itu memang konsepnya dari kamu? Apa dari label yang udah nyiapin konsep kayak gitu? Kalau konsep kebetulan kita discuss, aku dikasih Mhm, beberapa referensi sama tim dari label mhm. aku. Nih G yang kayak gini-gini. Kebetulan referensinya juga waktu itu Korea, Oke. lagu-lagu Korea. Jadi aku kayak, oke nih aku mau nih kayak gini gitu. Dan alhamdulillah udah berhasil dikerjain sama tim aku. Dan aku pun kayak puas banget sama hasilnya karena aku gak nyangka bakalan sebagus itu. Oke, keren sih, keren. Kalau yang penasaran bisa langsung cek di Instagram, di YouTube. Di Langsung YouTube aja channel. Gea Indrawari gitu ya, Bener, itu rasa official cinta liriknya ini. udah ada Mm-mm. sih, Rasa Cinta ini. Nah, Ge, kalau kita ngelihat karir kamu dari awal apa? Rinduku ya. Mm-mm. Dari rinduku. Rinduku padamu. Dari rinduku terus kamu meloncat ke relakan yang sangat Kurelakan. melo, Mm-mm. kurelakan yang sangat melo, terus Iya, bareng sama IP kemarin yang agak ngebeat lagi dikit, iya, terus heeh. datang lagi ke Rasa Cinta ini. Kalau kita Mm-mm. ngeliat kita selalu dikasih kejutan loh sama musik kamu. Sebenarnya sebenarnya musik kamu itu genrenya kamu nyebut apa sih, Gi? Kalau aku tuh masih pop ya, Kak. Tapi emang pop Mhm. aku tuh lebih mengarah ke K-pop K-popan karena Oke. dari referensi musik aja aku memang banyak banyak kiblatnya ke musik-musik Korea gitu kan. Mhm. Dan sebenarnya ada kayak kurelakan itu sebenarnya bukan bukan single aku. Jadi emang kalau kita lihat lagi Mhm. orang-orang agak agak kaget kan. Agak Betul. kaget kayak kok dari rindu kok jauh banget nih jomplangnya ke kurelakan. Nah, Mhm. awalnya itu tuh sebenarnya nggak Mhm. mau dijadiin single aku karena kita waktu itu bikin Oke. project sama X-Men waktu itu kan, terus juga emang kita Mhm. menyesuaikan filmnya kira dirilis lagu itu, tapi emang oh ini bukan single ya gitu karena aku juga nganggapnya kayak Oke. iya, kalau dijadiin single juga kayaknya beda banget sama karakter musik aku gitu kan, lompatnya dari Mhm. rinduku ke kurelakan. Cuman emang waktu itu kayak sayang banget ya G kalau misalnya kurelakan ini nggak dijadiin single, jadinya aku kayak ya udahlah nggak apa-apa lah kalau misalnya mau dijadiin single, aku juga seneng. Udah lama juga kebetulan dari rinduku ke kurelakan itu udah lama banget aku nggak rilis single karena harusnya ya Kak, rasa cinta Mhm. ini itu harusnya jadi single kedua. Oh gitu. Jadi emang Tapi meskipun kenapa karena jadi ketahan? iya, karena waktu itu aku harus rilis Kurelakan dulu kan untuk collab sama X-Men Oke. Dark Phoenix. Terus Mhm, juga mhm, abis mhm. itu ada project sama kakak-kakak Lila. Terus kita juga kayak di situ Mhm. pertimbangannya kan udah solo-solo nih. Gimana kalau misalnya kita kasih sesuatu yang baru dulu, kita collab dulu, kita baru nanti yang solo ya udah gitu kan. Terus sampai kemarin aku Oke. sempat nge-up keajaiban juga. Ada satu Mhm. single aku juga kan Keajaiban. keajaiban yang Iya, iya. aku ngerjain sendiri kayak project-project aku sendiri sama teman-teman aku gitu. Mhm. Dan waktu itu aku Mhm. up di YouTube channel cuman buat jadi konten YouTube. Cuman akhirnya sekarang dijadiin single juga sama label aku udah naik di SP. Oke. Alhamdulillah kemarin barengan Mhm. sama Rasa Cinta ini gitu. Jadi panjang banget sebenarnya menuju ke Rasa Cinta ini gitu. Memang harus Betul, betul. ya udah deh sabar ya gitu. Jangan apa harus harus diduluin yang lain dulu gitu. Tapi kayaknya semua genre jenis musik oke sih Gia untuk nyanyi. Pas dikurelakan juga dapet gitu ya. Pas agak ngebeat juga cocok banget. Amin. Jadi Tapi kalau aku untuk mhm. nggak Untuk jadi aku single-single ini, ladies first. Enggak, Iya, aku iya. aku cuman berharap orang kan punya seleranya masing-masing. Mungkin ada yang suka sama Mhm. Rinduku, tapi ada juga yang suka Mhm. lagu yang modelnya kayak Kurelakan gitu, yang bener-bener ballad Mhm. gitu. Mungkin ada yang lebih suka Mhm. rasa Mhm. cinta ini. Jadi, ya aku membiarkan orang memilih lah di karya-karya aku itu gitu. Oke, oke, Mm-mm. betul-betul setuju ya. Jadi biarin Gea berkarya sebaik mungkin, nanti tergantung orang sukanya yang seperti apa, dinikmati aja semua musik-musik dari Gea gitu ya. Bener, bener banget. Mhm. Nah, kamu di Idol tahun 18. 2018, 18 Mm-mm. sampai sekarang. Mm-mm. Aku pengen tahu nih, apa sih yang perubahan yang paling signifikan untuk musik seorang Gea dari awal kamu keluar banget dulu dari Idol sampai Gea yang sekarang saat ini kita tahu? Kalau untuk musiknya sendiri, aku masih nyanyi di genre pop sih Kak, karena aku juga sadar gitu Mhm. suaraku bukan timbre yang akan cocok di R&B ataupun akan cocok di Oke. dangdut kayak gitu kan. Ah, ah, Jadi ah, ah. jadi aku masih mainnya di pop. Terus
aku lebih Mhm, memperbanyak referensi aja sih. Kalau kalau boleh jujur, mhm, sebenarnya mhm. aku memilih Rinduku untuk jadi single pertama aku tuh karena itu benar-benar menggambarkan diri aku banget gitu dan musik aku banget Betul, yang kayak gitu. Karena kalau bener. dilihat kayak Janji, terus Rasa Cinta ini meskipun Mhm, ballad tuh tetap masih mhm, ada mhm, nuansa-nuansa K-popnya di pop aku gitu. mhm, 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 Jadi mhm. ya kalau musik sih dari dulu sampai sekarang aku stick di K-pop gitu. Aku suka banget soalnya sama musik-musik Korea. Oke, kalau ngomongin tentang musik, kamu sebenarnya sejak kapan sih, Ge, mulai mulai suka banget sama musik? Aku tuh suka nyanyi tuh dari kecil. eh Oke. Apa ya? Tapi kalau misalnya nyanyi buat festival ataupun buat Mhm. nyanyi di depan umum tuh aku baru mulai dari SMA karena aku awalnya Oke. nggak tahu aku bisa nyanyi sampai akhirnya ada guru aku yang negor aku kalau suara kamu tuh Heeh. sebenarnya enak loh, coba dilatih Ah, lagi gitu. Jadi ah, dari situ ah. baru aku mulai SMA, dari SMA Mhm. kuliah barulah sampai sekarang. Mhm. Oke. Berarti pas waktu audisi Idol itu kamu umur berapa ya? Aku Masih kuliah, aku SMA. audisi Idol itu 2017 akhir, aku 18 19 dong. Oh, wow. Karena Heeh. masih unyu-unyu banget ya waktu nyanyi Issues ya, Issues Julia Michael ya, itu gue suka banget. Wow, ini siapa nih cewek nih? Kece banget nih suaranya Thank gitu kan. thank you Kak. Sampai sekarang udah menjadi sosok penyanyi muda yang sudah oke banget gue bilang. Berarti total Alhamdulillah, amin total amin. sudah berapa single Ge sampai sekarang Ge? Total udah Sampai 5 Rasa dong Cinta ini? sampai sekarang. 5. Nah, Mhm. 5 ini gimana nih? Akankah menjadi sebuah album? Ada bocoran nggak buat kita? Aku minta doain aja karena Pasti, pasti. kalau misalnya ke album sebenarnya kita belum ada obrolan ke sana. Cuman emang apa Mhm, ya? Menurut aku juga zaman sekarang tuh orang kan mendengarkan lagu itu udah nggak dalam album benar, fisiknya ya, kayak udah benar. dari Mhm, streaming platform juga udah banyak banget gitu. Jadi santailah, mhm. mudah-mudahan kalau ada rezekinya, ada kesempatannya aku pasti akan garap album kok gitu. Oke. Kayaknya untuk seorang penyanyi emang inilah ya, Ge, ya, buat buat karyanya kelihatan fisiknya memang lebih enak kalau dijadiin album nanti Iya, ya. aku juga kepengen dong. Apalagi kan aku Heeh, kayak heeh. ngefans banget sama sama BTS gitu, idol K-pop. Nah, dia kan Mhm, mereka mhm, punya album dan di albumnya itu mereka mhm, konsep bener-bener gitu loh. Di situ tuh nggak cuman mhm, ada kaset, betul, tapi juga ada fan betul, service-nya, ada foto booknya benar. dan segala macamnya. Jadi aku juga kepengen gitu suatu saat bisa Mhm, bikin yang mhm, kayak gitu. mhm. Pastinya. Ge, sebelum kita lanjut, kamu coba sapa-sapa yang udah gabung di kita dong. Rame tuh minta disapa sama Gea katanya. Halo teman-teman semuanya. Ya ampun, thank you ya sore ini bareng-bareng nih Waduh, kita udah. Mm-mm. ngobrol-ngobrol, Betul, sambil betul. Udah ngabuburit. ditungguin. Mm-mm. Udah ditungguin dari tadi Kak Gianya mana? Tuh, ada Kak Gianya, kita mau ngobrol sekarang ngabuburit ya. Oh ya, Gia, sekarang ngobrolin tentang Korea nih. Yang paling Oke. menarik banget selain selain musik kamu adalah kecintaan kamu terhadap K-pop. Bener. eh Bias kamu berarti BTS. BTS, bener. BTS. Kenapa kamu sangat jatuh cinta sama cowok-cowok itu? Karena aku udah ngikutin mereka dari awal mereka debut. Terus Mhm, di situ aku nggak cuman ngelihat mereka dari stage act-nya ataupun dari lagunya, tapi mhm, aku juga ngeliat mhm, personality-nya mereka, kayak attitude-nya mereka, gimana sih caranya mereka mhm, bisa berjuang sampai mereka jadi segede ini. Karena nggak mhm. banyak orang yang tahu kalau dulu tuh mereka tuh Benar, sebenarnya susah, terus juga dari agency yang so-so gitu, bukan bukan siapa-siapa, justru mereka yang ngegedein agensinya yang kayak gitu-gitu. Jadi benar, benar. aku lebih into personality-nya mereka sih sebenarnya ya gitu. Di samping Mhm. lagu-lagunya emang keren-keren banget gitu. Banget, banget, banget. Mm-mm. Musiknya tuh keren-keren banget. Mm-mm. Berarti kriteria cowok harus kayak kayak Opa. Dia Aduh, ketawa. kalau dapet Kalau boleh lah dapet, ya yang kayak boleh. opa kepengennya, tapi kalau Amin. enggak ya siapapun jodohnya semoga orangnya Mhm. baik, didoain Itu aja. penting. Itu yang paling penting, paling penting, paling penting. Aduh, masih Oke, jauh sih Kak, tapi masih jauh, masih jauh. Itu intermezzo aja. Oke, terus apa namanya dari gilanya K-pop ini sekarang ya, Gaya, terhadap Mm-mm. industri musik Mm-mm. seluruh dunia, Amerika bahkan ditembus sama BTS dan Bener, lain-lain. Di bener, saat banyak banget yang bilang industri musik Amerika itu paling susah banget mm ditembus, ya kan? bener-bener. Dan sekarang nggak hanya BTS, Blackpink juga sudah sangat diperhitungkan di Iya, Amerika dan mm-mm. banyak lainnya.
Kalau yang ngelihat sendiri ya dalam kacamata kamu sendiri, kenapa sih mereka bisa sukses begitu luar biasa, Ge? Nggak hanya BTS, tapi yang lain juga. Karena menurut aku idol-idol K-pop itu benar-benar punya kualitas yang luar biasa sih Kak. Karena Hmm. mereka itu ya sebelum debut itu mereka harus Mhm. melalui masa trainee dulu, dan trainee-nya itu Oke. benar-benar yang nggak cuma setahun 2 tahun, ada yang sampai 5 6 tahun. Mhm. Dan kalaupun Mhm. mereka dalam 6 tahun itu nggak memenuhi kualifikasi, mereka bisa aja nggak debut Mhm. gitu. Jadi begitu mereka Oke. debut, begitu mereka rilis satu single ataupun album, itu benar-benar mereka akan Mhm. tampil dengan keren banget gitu loh. Bahkan nggak jarang yang Hmm. tampilnya tuh se-all out itu dengan gerakan dance yang Mhm. keren, dengan ini apa namanya, Mhm. dengan lagu yang juga luar biasa. Mhm. Dan menurut aku mereka tuh fan service-nya luar biasa, makanya fansnya juga pada loyal sama mereka. Sampai Betul, kalau betul. ada top social artist yang kayak gitu-gitu tuh pasti kebanyakan Korea Mereka gitu kan dapat yang gitu. mega mereka Betul, dapat gitu loh. betul. Jadi seluar biasa itu mereka sangat loyal Mhm. sama fansnya, sampai fansnya juga benar-benar bisa ngebawa mereka segede itu gitu loh. Sekarang apa sih Benar. BTS, mereka ngeluarin merchandise diborong, mereka Mhm. kolaborasi atau Sold jadi brand out, sold out. ambassador apa Bener, pasti bener. iya kan gitu. Bener, 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 bener. Pokoknya Karena kualitasnya mereka oke banget. betul, karena itu dia, karena memberikan yang terbaik untuk fansnya, Mhm. makanya fansnya juga nggak mau sayang-sayang untuk menunjukkan cinta ke mereka ya. Dia Bener, juga bener banget. sampai terbang ke Singapura ya untuk nonton BTS kemarin ya. Aku yang pertama ya di Singapura, yang kedua kemarin di Oke. Korea, kebetulan aku nonton mereka. Oh, oh, wow, 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 wow.